pelajaran hari ini yaitu mengenai logika dan algoritma. Apa itu logika? Logika itu seperti pemikiran atau penalaran, yakni bisa kita bilang masuk akal. Contohnya, pergi ke sekolah dari Sungai Rumbai ke Kotoranah lebih cepat menggunakan motor dibandingkan jalan kaki. Nah, ini semua orang setuju dengan pendapat Ibu karena memang masuk akal karena pakai motor memang lebih cepat. Untuk algoritma ini seperti langkah-langkah yang berurutan. Contohnya, Dina ingin mengirim undangan ulang tahun kepada Tika. Algoritmanya seperti berikut. Cara yang pertama, kita dapat mengantar secara langsung, yaitu siapkan undangannya, tuliskan nama penerimanya, antarkan ke alamat si Tika, berikan undangan kepada Tika, jika tidak ada, titipkan kepada keluarga yang di rumahnya, dan sampaikan pesan agar undangan diberikan kepada Tika. Cara yang kedua, bisa mengirim melalui online, buka WhatsApp, cari kontak Tika, foto undangannya, kirim fotonya, tambahkan chatnya. Nah, ini merupakan contoh dari algoritma. Selain langkah-langkah tadi, algoritma juga bisa ditulis menggunakan flowchart atau bagan alir, yaitu sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkahnya. Nah, contohnya seperti apa? Kita bahas dulu simbol-simbol dari flowchart ini. Yang pertama yang sering digunakan yaitu terminator. Yang kedua, proses. Yang ketiga, keputusan. Yang keempat itu petunjuk alir. Nah, 4 ini sering digunakan dalam pembuatan algoritma. Yang pertama itu terminator ini bisa digunakan untuk awalan dan akhiran, sedangkan proses itu untuk langkah-langkah yang melakukan kegiatan. Yang ini keputusan. Keputusan itu jika ada dua pilihan, ya atau tidak. Selanjutnya itu petunjuk alir. Nah, petunjuk ini digunakan untuk panah-panah penghubung dari terminator tadi, proses, nah, dan keputusan tadi. Kita akan menggunakan petunjuk alir. 4 ini yang sering digunakan. Nah, untuk contohnya bagaimana, Bu? Kita lihat contoh soal berikut. Buatlah algoritma membuat teh hangat dengan menggunakan flowchart. Anak-anak pasti sudah tahu bagaimana membuat teh hangat, yaitu kita membutuhkan air hangat, gelas, gula, sendok, dan teh celup yang diaduk semua menjadi teh hangat. Nah, kalau untuk flowchart, kita menggunakan star yang terminator tadi, menggunakan panah, star. Nah, kita gunakan tanda petunjuk arah tadi. Selanjutnya kita gunakan lambang proses, di mana siapkan air hangat, teh celup, gula, masukkan air hangat dan teh celup ke dalam gelas, tambahkan gula secukupnya, aduk hingga gula larut, teh siap disajikan. Berakhir. Nah, ini adalah simbol-simbol untuk proses. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu tetap star. Kita lakukan star. Nah, di sini yang beda. Apakah rasa manisnya sudah pas? Kita menggunakan simbol ya atau tidak, simbol keputusan. Jika belum, kita akan tambahkan gula lagi dan kita aduk lagi. Jika sudah, maka teh siap disajikan. Nah, berakhir. Seperti inilah algoritma yang kita buat dengan menggunakan flowchart. Dia tetap suatu langkah-langkah yang berurutan, namun tidak ditulis dengan nomor seperti yang contoh di awal yang pakai 1, 2, 3, tapi menggunakan simbol. Agar Ananda paham, silahkan lakukan latihan berikut di buku catatan dan fotokan hasilnya serta kirimkan ke WhatsApp grup Simdik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu.